Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian fikih masih seputar tentang jenazah atau orang yang meninggal. Hal apa sajakah yang disegerakan dalam mengurus jenazah? Saya ulangi lagi. Hal apa sajakah yang disegerakan dalam mengurus jenazah? Pertama, memejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Memejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menemui Abu Salamah dalam menghadapi sakaratul maut. Pandangan Abu Salamah telah kabur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Ketika ruh manusia dicabut, dicabut, maka pandangan matanya akan mengikutinya. Kalau dalam bahasa Jawanya namanya melorok. Maka seketika keluarganya menjerit histeris, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kembali perkataannya, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ampunilah seluruh dosa yang telah dilakukannya pada masa lalu. Ya Allah, Tuhan semesta alam, ampunilah kami dan dia. Luaskanlah dia di alam kuburnya dan berikanlah cahaya di dalam kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Kedua, menutup jenazah dengan kain yang meliputi seluruh anggota tubuh si mayit. Ulangi lagi, menutup jenazah dengan kain yang meliputi seluruh anggota tubuh. Entah menggunakan jari. Yang terpenting di sini adalah kain tersebut satu tidak dari hasil mencuri dan kain tersebut tidak terkena najis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan kain genggang. Ditutup dengan kain genggang Yaman. Saya ulangi lagi. Setelah meninggalnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan kain genggang Yaman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi jika orang yang meninggal sedang melakukan ihram, kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Ketika orang yang meninggal sedang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Hikmah dibalik perlunya menutupi orang yang telah meninggal adalah untuk menjaganya agar tidak tersingkap dan menutup auratnya. Oleh sebab itu, ya di dalam bab yang akan datang nanti kita terangkan kaifiyah atau cara-cara dalam memandikan jenazah dan hal-hal
yang tidak boleh dilakukan di dalam memandikan jenazah. 3. Apa yang disegerakan ketika ada orang yang meninggal. Nomor 3 adalah memberitahukan berita kematian. Memberitahukan berita kematian. Ada 2 macam berita kematian, yaitu yang diwajibkan dan diharamkan. Berita yang diwajibkan adalah pemberitahuan kepada pihak keluarga jenazah. Ini wajib. Memberitahu kerabatnya, memberitahu sahabatnya, memberitahu tetangganya, dan orang-orang lainnya dengan harapan semuanya dapat bahu-membahu mengurus jenazah. Seperti mengafani, mensolatkan, dan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Maka memberitahu kerabat, teman dekat, ini hukumnya wajib. Rasulullah SAW pun pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi. Beliau pergi ke masjid untuk sholat ghaib bersama masyarakat muslim lainnya. Hal serupa juga dilakukan beliau pada saat kematian Zaid, Ja'far, dan Ibnu Ruwahah. Adapun berita yang diharamkan memberitahukan atau mensyiarkan berita ini, yang pertama tadi wajib, kedua haram, adalah pemberitahuan kematian seperti yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah ketika ada orang yang meninggal, dengan mengagung-agungkan, menyombongkan si mayat tersebut, atau memberitahu dengan jeritan dan ratapan. Ini tidak diperbolehkan, ya, dan diharamkan. Apa itu? Mengagung-agungkan mayat, mau sini seperti itu, ya, menyombongkan. Jelas ini keluarga saya, keluarga terpandang, maka seperti ini. Ini menyombongkan, ya, dan memberitahu dengan jeritan, menjerit sejadi-jadinya supaya orang pada tahu, meratap. Ya, ini pemberitahuan berita yang diharamkan, ya, yang diharamkan. Keempat, bersegera mengurusi jenazah setelah yakin orang tersebut benar-benar meninggal. Bersegera, secepatnya kita urusi jenazahnya setelah betul-betul orang tersebut dipastikan sudah meninggal. Kelima, bersegera menyelesaikan utang piutang yang dimiliki oleh jenazah. Ini yang saya tekankan, yang paling penting ini. Bersegera menyelesaikan utang piutang milik jenazah. Sebaiknya keluarga dan kerabat orang yang meninggal segera menyelesaikannya. Urusan utang piutang jenazah selama hidupnya. Utang piutang itu diselesaikan dari harta peninggalan si mayit. Jika orang tersebut mempunyai harta peninggalan, jangan sampai mayit belum dikubur sudah bertengkar gara-gara warisan, bahkan si mayit mempunyai hutang berapapun tidak dihulukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau si mayit itu tidak mempunyai peninggalan, maka ahli waris yang melunasi hutang si mayit. Saya ulangi lagi, maka ahli waris yang melunasi hutang si mayit. Pentingnya menyelesaikan perkara hutang didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seorang jenazah tidak dapat masuk surga hanya karena memiliki hutang.
Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Subhanallah. Pada hadis lain Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, roh seorang mukmin itu bergantung pada utangnya. Seorang lagi, roh seorang mukmin itu bergantung pada utangnya hingga lunas. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam hadis lain Nabiullah Muhammad SAW bersabda, man taraka malan falil warasati wa man taraka duya'an aw dainan fa alayya wa ana waliyul mu'minina. Yang artinya, barang siapa meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya. Barang siapa taruh kamalan, meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya. Dan barang siapa meninggalkan tanggungan, barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Dan barang siapa meninggalkan tanggungan, keluarga ataupun utang, dan barang siapa meninggalkan hutang, dan barang siapa meninggalkan tanggungan, dalam tanda kurung ini bisa bermakna keluarga, juga bisa bermakna hutang, maka tanggungan kewajiban dipikukan kepada walinya, ya, dipikukan kepada walinya, dipikukan kepada ahli warisnya. Dan aku adalah wali dari orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Nomor 6, yaitu menguburkan jenazah. Jenazah hendaknya dikuburkan di kampung tempat dia tinggal. Si fulan tinggalnya di daerah tertentu, ya dikuburkan di daerah tertentu pula. Seumpama orang ini merantau kerja atau bagaimana, maka kalau bisa sebaiknya dipulangkan karena tempat tinggalnya itu yang paling afdol untuk memakamkan jenazahnya, untuk dijadikan tempat untuk memakamkan jenazahnya. Tidak dianjurkan pemindahan jenazah karena bertentangan dengan anjuran yang menyatakan bahwa jenazah harus diurus secara cepat. Harus diurus secara cepat, ya, jangan menunggu lama-lama, ya. Hal yang boleh dilakukan kepada jenazah nanti pada bab berikutnya insya Allah kita akan membahas. Semoga menjadi keterangan yang barokah, ya, semoga menjadi keterangan yang manfaat bagi semua kaum muslimin. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.